Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Setelah King Di, Santao, Mugang dan rombongannya meninggalkan tempat itu, King Ruo lalu melepaskan kesadaran dewanya, memeriksa setiap lorong yang ada di tempat itu dengan seksama. 5 menit kemudian King Ruo menarik kesadaran dewanya, lalu mengarahkan pandangannya pada Tao Tai dan Tao Wu yang berada di sisinya. "Tuan, apa rencana kita selanjutnya?" tanya Tao Wu dengan hormat. "Mengambil batu giok merah yang ada di tempat ini, dan aku perlu bantuan api hitam kalian," jawab King Ruo. "Baik Tuan." Sambil meminta King Ruo menjelaskan rencananya. "Aku ingin kalian memotong dinding kanan, dan membuat lorong besar lainnya," ucap King Ruo sambil menunjuk arah yang dimaksud. "Tapi Tuan, ini terlalu berbahaya. Bagaimana jika kita mengambil pegunungan ini dengan memotongnya? Aku rasa ini adalah cara yang efektif," ucap Tao Wu. "Ini akan menarik perhatian. Selain itu, tidak semua tempat memiliki batu giok," jawab King Ruo menjelaskan. "Baik Tuan," ucap Tao Tai dan Tao Wu, lalu bergerak dan mulai bekerja. Sus, tembakan api hitam yang keluar dari mulut kedua hewan buas gelap itu mulai membakar dinding batu tersebut dan membuat lorong besar lainnya, sedangkan di belakang kedua hewan buas gelap itu, King Ruo dengan tenang melepaskan segel mantra formasi yang melindungi tubuh mereka dan menyangga lorong tersebut agar tidak runtuh. Di luar lorong tambang, sosok King Di dan Santao bergerak, membawa Mugang dan rombongannya menjauh dari tempat itu. Setelah bergerak sejauh 10 km ke arah timur lembah Gunung Yuhong, mereka akhirnya menemukan sebuah gua kecil yang tidak jauh dari tepi sungai batu. "Tuan, apa rencana kita selanjutnya?" tanya Mugang dengan wajah serius. "Sesuai perintah Tuan Muda, aku ingin kalian segera memulihkan diri," jawab King Di sambil meminta Mugang dan rombongannya memasuki gua dan beristirahat di dalamnya. "Baik, Tuan, tapi apakah gua ini?" ucap Mugang, masih dengan suasana yang canggung menatap King Di dan Santao yang ada di hadapannya. "Tenanglah, gua ini aman," ucap King Di, membuat Mugang dan rombongannya menjadi tenang. "Baik Tuan," jawab Mugang, lalu membawa rombongannya memasuki gua tersebut. Di dalam lorong gua, "Tetua, mereka begitu baik pada kita, sebenarnya apa yang sedang mereka rencanakan?" "Benar, apalagi kita juga tidak mengetahui siapa mereka. Tetua, apakah kita harus mempercayai mereka? Jangan berpikir buruk dulu. Aku yakin mereka benar-benar baik. Jika mereka bermaksud buruk, lalu mengapa Tuan Muda itu memberikan kita pil emas penyembuh Fuyuan dan pil peledak energi yang sangat langka ini? Selain itu, kekuatan dan tenaga kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ketiga hewan buas miliknya yang sudah berada di tingkat abadi tersebut. Tapi Tetua, sudahlah, hentikan pikiran aneh kalian itu. Seharusnya kalian bersyukur karena dapat menerima kebaikan Tuan Muda itu," ucap Mugang dengan tegas. Tidak lama kemudian, mereka akhirnya tiba di dalam ruangan utama gua tersebut. "Segera pulihkan diri kalian," ucap Mugang sambil membagikan pil emas penyembuh Fuyuan dan pil peledak energi yang King Ruo berikan padanya. "Baik Tetua," jawab semua orang, lalu mulai menyerap pil tersebut. Di depan mulut gua, "Tuan," ucap Santao terbata, menatap King Di dengan perasaan tidak nyaman. "Bicaralah," jawab King Di dengan tenang. "Aku minta maaf," ucapnya pelan. "Minta maaf," mengerutkan keningnya. "Benar Tuan, aku minta maaf atas tindakanku di masa." King Di menggelengkan kepalanya. "Sudahlah, masa lalu tidak perlu dibahas lagi," ucapnya dengan tenang. "Terima kasih Tuan, itu juga bukan salahmu. Jika aku tidak mendatangi jurang kematian, apakah mungkin kita akan bertemu?"
Kata-kata King Di membuat San Tao akhirnya merasa lega, lalu berbincang-bincang santai, sambil menikmati suasana dan gemericik sungai di depannya. Di tempat lain, swus, ribuan tawanan yang King Ruo lepaskan sebelumnya, terus bergerak meninggalkan rantai pegunungan Yuhong dengan perasaan gembira dan penuh syukur. Swus, mereka bergerak ke berbagai arah dengan kecepatan puncaknya masing-masing, berharap dapat meninggalkan tempat itu dengan cepat. Pergerakan yang begitu luar biasa dari para tawanan itu langsung menarik beberapa kekuatan yang ada di kawasan rantai pegunungan Yuhong. Tuan-tuan, jangan dekati Gunung Yuhong, kekuatan besar sedang bersemayam di tempat itu, ucap mereka mengingatkan kelompok yang ingin mendatangi tempat itu. Di tempat lain, tepi sungai lembah timur Gunung Yuhong. 1 jam kemudian, King Di dan San Tao yang sedang berjaga di tempat itu, dikejutkan dengan aura yang begitu kuat melewati langit tempat mereka berada. Tuan, aura abadi, ucap San Tao dengan serius. Masuklah, aku akan berjaga di luar, aku khawatir kehadiranmu akan menarik perhatian mereka, ucap King Di dengan serius. Baik, jawab San Tao. Namun tepat sebelum San Tao memasuki gua untuk menyembunyikan keberadaannya, tiba-tiba udara di tempat itu bergetar, bersamaan dengan munculnya kubah emas transparan yang menyegel kawasan itu. Tuan, sepertinya mereka benar-benar mengincar keberadaanku, ucap San Tao dengan khawatir. Tetap tenang, aku punya ide, ucap King Di, meminta San Tao untuk tetap tenang sambil menjelaskan rencananya. Baik tuan, sambil berusaha bersikap tenang. Baru saja King Di menjelaskan rencananya, tiba-tiba dua aura mendekati tempat mereka. Swus, dua sosok berwajah muda dengan rambut putih tergerai muncul di hadapan King Di dan San Tao dengan sikapnya yang mendominasi. Tuan-tuan, jangan mengganggu kami, ucap King Di dengan wajah tidak senang. Reaksi King Di yang tidak bersahabat itu membuat kedua sosok abadi itu terdiam dan saling berpandangan. Apa yang sedang kalian lakukan di tempat ini? Tanya sosok tersebut dengan serius, membuat wajah King Di langsung memerah. Apakah kalian pikir kami sedang berpesta? Jawab King Di dengan sangat kesal, dengan aura pembunuhan yang merembes keluar dari tubuhnya. Tuan, kami hanya bertanya, apakah dari awal kalianlah yang sudah memperlakukan kami seperti penjahat? Jika sekedar ingin bertanya, lalu mengapa harus menyegel tempat ini? Dengan suara meninggi, Tuan, kami melakukannya. Jangan membuat alasan yang tidak masuk akal, sudah jelas kalian bisa melihat apa yang sedang kami lakukan di tempat ini, lalu mengapa harus bertanya lagi? Menggunakan keabadian kalian untuk menindas kami, apakah kalian pikir aku takut? Oh, ternyata kamu mengetahui kekuatan sejati kami, ucap salah satu dari sosok itu dengan santai, menatap King Di dan San Tao dengan penuh selidik, lalu mengarahkan pandangannya pada gua. Lalu bagaimana dengan mereka? Sambil mengarahkan pandangannya pada gua. Pada saat King Di yang sedang murka tersebut akan berbicara, tiba-tiba Mugang keluar dari gua, menatap King Di dan kedua sosok abadi tersebut dengan heran. Tuan, apa yang ingin kalian lakukan di tempat ini? Tanya Mugang dengan serius, menatap King Di yang melepaskan aura pembunuhan. Kebetulan sekali, siapa kalian dan apa yang kalian lakukan di tempat ini? Tanya salah satu sosok abadi tersebut, menatap Mugang dengan tajam. Tuan, kami adalah pekerja tambang, kami di sini untuk beristirahat dan bersembunyi, jawabnya sambil menjelaskan pertempuran para abadi tingkat tinggi yang terjadi di atas langit rantai pegunungan Yuhong. Membuat kedua sosok abadi itu saling berpandangan. Lalu bagaimana dengan mereka? Sambil mengarahkan pandangannya pada King Di dan San Tao. Aku tidak mengenalnya tuan, tapi mereka baru saja tiba beberapa waktu yang lalu, jawab Mugang, yang sebelumnya sudah menerima pesan rencana King Di melalui telepati. Kedua sosok abadi itu terdiam cukup lama, lalu menatap Mugang dengan serius. Tuan, bawa rombongan Anda pergi dari tempat ini sekarang juga. Tapi Tuan, bagaimana dengan situasi rantai pegunungan Yuhong? Kami khawatir,
dengan tingkat kekuatan kami, ucap Mu Gang menjeda kata-katanya, menatap sosok abadi tersebut dengan serius. Tenanglah, suasana sudah aman, jawab sosok lainnya menanggapi. Baik Tuan, ucap Mu Gang lalu memanggil rombongannya untuk keluar dari gua. Tidak lama kemudian, 30-an sosok keluar dari dalam gua, menatap situasi yang ada di luar gua dengan heran. Tetua, ucap beberapa pemuda tampak ketakutan saat melihat San Tao yang berada di sisi King Di. Kita harus pergi, ucap Mu Gang penuh arti. Baik Tetua, Tuan-tuan, kami pergi dulu, ucap Mu Gang sambil menangkupkan tangannya dengan hormat, lalu membawa rombongannya bergerak ke arah timur dengan kecepatan puncaknya. Setelah Mu Gang dan rombongannya meninggalkan tempat itu, kedua sosok abadi itu mengarahkan pandangannya pada King Di yang masih tidak bergerak sedikit pun dari tempatnya. Jika ingin pergi, tinggalkan penjahat ini, ucapnya menatap San Tao yang terlihat tidak tenang. Penjahat, dia adalah tunggangan tuan muda kami, jawab King Di dengan tenang, yang akhirnya menyadari alasan tindakan kedua sosok abadi tersebut. Tunggangan tuan muda kalian. Tuan jangan bercanda, dia adalah hewan buas yang licik. Dengan kekuatannya, apakah mungkin dia mau merendahkan dirinya? Aku yakin dia pasti memiliki tujuan. Selama 2 tahun ini kami sudah memburunya, jadi jangan mempersulit kami. Dengan wajah tidak senang, menatap San Tao dengan penuh kemarahan. Tuan, aku juga seorang pelayan, dan aku juga tidak memiliki hak menentukan sikap, apalagi menyerahkannya pada kalian, jawab King Di dengan jujur. Tuan, jangan mempersulit, cukup, aku tidak akan menyerahkannya, ucap King Di dengan tegas. Jika demikian, maaf kami akan melakukannya dengan paksa, ucap salah satu sosok tersebut dengan serius, sambil melepaskan serangan tapak pada King Di. Duar, duar, ledakan dahsyat bergema, mengguncang tempat yang telah tersegel itu dengan hebat, melempar sosok King Di dengan keras hingga menghantam dinding batu. Namun belum sempat kedua sosok itu akan menyerang San Tao, tiba-tiba udara di tempat itu bergetar. Sus, sosok King Ruo tiba-tiba muncul, bergerak meraih tubuh King Di yang terkapar bersimbah darah. Seng Su Nianging, mereka ingin mengambil tunggangan, ucap King Di terbata, sambil memuntahkan darah segar dari mulutnya. King Di, jangan banyak bicara, ucap King Ruo memasukkan pil emas penyembuh Fuyuan pada mulut King Di dan membantu King Di menyerap pil tersebut. Kemunculan King Ruo yang tiba-tiba, dan cara King Di memanggilnya membuat kedua sosok abadi itu begitu terkejut. Seng Su Nianxing, ucapnya saling berpandangan. Sial, tidak heran orang tua itu begitu berani sebelumnya, ternyata dia pelayan tuan muda dari klan Dewa Awal. Sambil menatap King Ruo yang sedang menyembuhkan luka King Di. Saudara, apa yang harus kita lakukan? Sepertinya kita harus pergi dari tempat ini, ayo bergerak. Sus, sus. Kedua sosok abadi itu bergerak pergi, memanfaatkan situasi King Ruo yang sedang membantu King Di menyerap pil emas penyembuh Fuyuan. Tuan mereka, ucap San Tao dengan serius. Tanpa menjawab, King Ruo dengan tenang terus memulihkan King Di yang terluka parah tersebut. Duar, duar, tiba-tiba ledakan keras bergema, mengguncang langit kawasan tersebut dengan keras. Sus, sus, kedua sosok itu terlempar dengan keras. Saudara, tempat ini telah disegel. Sambil memulihkan kekuatannya. Benar, tapi kapan dia melakukannya? Menatap King Ruo yang masih membantu King Di memulihkan dirinya dengan tubuh bergidik. Tidak lama kemudian, King Ruo lalu menghentikan tindakannya, menatap San Tao yang terdiam dengan tatapan dingin. Setelah menyegel tubuh King Di dengan perisai perlindungan, King Ruo lalu bergerak ke atas langit. Menghampiri kedua sosok abadi yang sedang menatapnya. Sus, sosoknya muncul di hadapan kedua sosok abadi yang terlihat salah tingkah tersebut. Ingin mengambil tungganganku, ambil saja, ingin membunuh pelayanku, bunuh saja, tapi jangan menggunakan keabadian kalian untuk menindas yang lemah dengan cara seperti ini. Belum sempat kedua sosok abadi itu berbicara, tiba-tiba King Ruo bergerak dan menampar mereka. Duar, duar, ledakan keras bergema, melempar kedua sosok abadi itu hingga ratusan meter,
hingga menghantam dinding segel. Sangat kuat, ucap kedua sosok itu terbata, sambil bangkit berdiri dan memulihkan rasa sakit di wajahnya, menatap King Ruo yang terlihat tenang namun sangat murka tersebut. Tuan muda, ini salah paham, kami tidak. Selas cahaya perak melesat, menebas kedua sosok itu, membuat mereka langsung melepaskan segel mantra formasi perlindungan untuk melindungi diri. Duar, ledakan dahsyat bergema, saat tebasan cahaya perak itu menghantam perisai hijau keemasan yang melindungi tubuh mereka. Sangat kuat, kedua sosok itu membatin, saat segel perisai hijau yang merupakan pertahanan gabungan mereka telah hancur berkeping-keping. Saudara, dengan reputasi klan Shen Guoshi King, aku khawatir dia tidak akan melepaskan kita. Menatap King Ruo dengan serius. Tidak ada pilihan, bertarung pun juga percuma, apalagi dengan kekuatannya yang sepertinya lebih tinggi dari kita, ucap sosok lainnya. Sus, King Ruo kembali bergerak, mendekati mereka sambil melepaskan tembakan petir abadi tanpa warna. Duar, duar. Serangan tersebut menghantam tubuh kedua sosok abadi itu dengan telak, dan kembali melempar mereka hingga ratusan meter. Oh tidak, dia sepertinya ingin menyiksanya kita, ucap sosok lainnya, sambil bangkit berdiri dan memulihkan diri. Tuan muda, tunggu, ucap salah satu dari mereka, dengan segera mengeluarkan lencana giok biru dengan lambang pagoda emas, membuat King Ruo segera menghentikan serangannya. Aku tidak mengerti maksud kalian, ucap King Ruo dengan tatapan dingin. Tuan muda, aku Ji Yuntao dan saudaraku Ji Ziwei, aku akan bertanggung jawab, tapi izinkan kami berbicara. Dengan wajah serius, melihat kesungguhan sosok itu, King Ruo lalu menarik kekuatannya, membuat tempat yang dipenuhi oleh aura pembunuhan itu menjadi tenang. Bicaralah, ucapnya dengan tatapan dingin. Tuan muda, kami dari organisasi rahasia Pagoda Emas Langit telah menerima misi ini selama ribuan tahun. Tapi kami tidak menyangka jika hewan buas ini ternyata telah menjadi tunggangan Anda, ucap Ji Yuntao sambil memberikan gulungan emas yang berisi surat perintah penangkapan Santao, dan meminta King Ruo untuk memeriksanya. King Ruo menerima gulungan emas tersebut dengan penasaran. Ternyata mereka juga organisasi rahasia, sama seperti organisasi Istana Dewa Tersembunyi, batinnya. Sambil memeriksa surat perintah yang ada di dalam gulungan emas tersebut. Tuan muda, mohon pertimbangannya, Santao telah melakukan begitu banyak kejahatan, bahkan telah menghancurkan begitu banyak. Ji Ziwei menghentikan kata-katanya saat King Ruo tiba-tiba menatapnya dengan serius. Aku sudah mempertimbangkannya, lalu apa bentuk tanggung jawab kalian yang telah menyerang pelayanku? Ji Yuntao menganggukkan kepalanya. Tuan muda, ini adalah lencana keanggotaanku, mulai hari ini, aku Ji Yuntao akan melepaskan diri dari keanggotaan rahasia Pagoda Emas Langit. Sesuai aturan, aku akan menghancurkan seluruh kekuatanku, tapi aku mohon Tuan melepaskan saudaraku, Ji Ziwei, ucapnya sambil menyerahkan lencana giok biru dengan lambang Pagoda Emas pada King Ruo. Tindakan Ji Yuntao dengan sikapnya yang tegas dan jujur membuat King Ruo terdiam, lalu menggelengkan kepalanya. Pekerjaan ini benar-benar penuh dengan risiko, tapi aku ingin tuan-tuan berdua lain kali bertindak lebih berhati-hati lagi. Aku akan menyerahkan Santao, tapi tidak dengan kekuatan penuhnya. Sambil menolak, lencana giok biru tersebut membuat Ji Yuntao dan Ji Ziwei saling berpandangan. Tuan, apakah ini? Ucap Ji Yuntao dengan serius. King Ruo menggelengkan kepalanya. Tidak perlu dibicarakan lagi, ucapnya lalu bergerak menghampiri King Di. Seng Su Nianxing, ucap King Di menatap Ji Yuntao dan Ji Ziwei yang ikut bergerak mengikuti King Ruo dengan serius. King Di, ini hanya salah paham, ucapnya sambil mengibaskan tangannya. Sus, mutiara jiwa abadi Santao yang berada tidak jauh dari King Di, terlepas dari tubuhnya, membuat hewan buas itu langsung terkapar, membuat Ji Yuntao dan Ji Ziwei ternganga. Tuan-tuan, silakan bawa tubuhnya, mengenai laporannya, silakan buat sendiri, ucap King Ruo penuh arti. Sambil menyegel mutiara jiwa abadi hewan buas tersebut. Baik tuan muda, terima kasih.
Aku Ji Yuntao, akan mengingat budi ini. Sambil menangkupkan tangannya dengan hormat, dan meminta maaf pada King Di. Setelah menyegel tubuh San Tao, Ji Yuntao dan Ji Ziwei lalu meninggalkan tempat itu. Sus, sus. Kedua sosok abadi itu bergerak pergi dan menghilang dari pandangan mereka berdua. Seng Su Nianging, mereka? Tanya King Di yang merasa heran, karena King Ruo melepaskan musuhnya. King Di, Ji Yuntao dan Ji Ziwei adalah anggota dari organisasi rahasia Pagoda Emas Langit, jawab King Ruo dengan tenang. Tapi Seng Su Nianging, apakah melepaskan mereka tidak akan menjadi masalah? Dengan wajah serius. Tenanglah, aku percaya pada mereka. Lagi pula, aku juga yakin mereka tahu apa yang harus dilakukan. Jawab King Ruo. Baik, Seng Su Nianging, lalu bagaimana dengan San Tao? Sudahlah, tidak perlu dibahas lagi, jawabnya sambil mengedarkan kekuatannya, memeriksa tempat itu dengan seksama. Tapi, Seng Su Nianxing. King Di, jika dia bisa diandalkan, kamu tidak akan terluka, ucap King Ruo menjelaskan kekecewaannya. Pada hewan buas tersebut, King Di terdiam, lalu menganggukkan kepalanya. Tapi, Seng Su Nianging, bagaimana dengan informasi dan rahasia penting yang belum kita ketahui darinya? Tenanglah, aku sudah memiliki mutiara jiwa abadinya, jawab King Ruo dengan tenang. Baik, Seng Su Nianxing, lalu apa rencana kita selanjutnya? Menemui Mugang dan rombongannya, jawab King Ruo dengan tenang. Baik, Seng Su Nianging. Lalu membawa King Ruo meninggalkan tempat itu. Di tempat lain, sus, sosok Ji Yuntao dan Ji Ziwei terus bergerak meninggalkan rantai pegunungan Yuhong dengan kecepatan puncaknya. Saudara, aku benar-benar tidak menyangka jika Tuan Muda dari Aula Suci Klan Dewa Awal itu akan melepaskan kita, ucap Ji Yuntao dengan wajah gembira. Aku juga tidak menyangka dia akan melakukannya, apalagi hingga menyerahkan San Tao pada kita, ucap Ji Ziwei dengan penuh hormat. Ji Yuntao menganggukkan kepalanya. Klan Dewa Awal benar-benar memelihara reputasi mereka. Aku begitu kagum dengan kebijaksanaan dan kekuatannya, sangat muda namun kekuatannya sudah begitu menakutkan. Kekuatan mereka benar-benar tidak terbayangkan. Tidak heran pemimpin suci selalu mengingatkan kita untuk berhati-hati saat berada di wilayah selatan. Jika tuan muda mereka saja sudah sekuat itu, lalu bagaimana dengan para tetua dan patriark klan mereka, ucap Ji Ziwei dengan tubuh bergidik. Saudara, sebelumnya aku benar-benar ceroboh, ucap Ji Yuntao sambil menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak menyangka kita akan berurusan dengan mereka, ucap Ji Ziwei. Tapi saudara, saat tuan muda itu menghajar kita, aku menemukan jejak aura yang sama dengan jejak aura yang kita temui di wilayah kehampaan, ucap Ji Yuntao dengan serius. Benar, aku juga merasakan kesamaan pada aura petirnya, jangan-jangan yang membunuh Jiu Tian dan rombongannya, ucap Ji Ziwei tiba-tiba berhenti dan saling berpandangan, membuat tubuh Ji Yuntao bergidik. Jiu Tian dan rombongannya benar-benar sial, ucap Ji Ziwei. Ini adalah kerugian terbesar istana dewa tersembunyi, dan ini membuatku senang, ucap Ji Yuntao dengan gembira. Lalu saudara, apa rencana kita selanjutnya? Mencari tempat yang aman untuk memulihkan diri, setelah itu kembali ke Aula Suci dan menyerahkan tawanan ini. Tapi bagaimana dengan kondisi San Tao yang sudah tidak menjadi hewan abadi? Tanya Ji Ziwei dengan serius. Tenanglah, aku sudah memikirkan caranya, jawab Ji Yuntao sambil bergerak dengan kecepatan puncaknya. Di tempat lain, kawasan lembah timur rantai pegunungan Yuhong. King Ruo dan King Di terus bergerak menyusul Mugang dan rombongannya. Seng Su Nianxing, ucap King Di dengan ragu. Bicaralah, ucap King Ruo dengan tenang. Aku masih begitu penasaran pada Ji Yuntao dan Ji Ziwei sebelumnya, ucap King Di. Aku menghormati orang yang memiliki karakter seperti dirinya. Selain itu, aku juga berharap suatu saat nanti bisa bertemu dan membangun kerjasama dengan organisasi mereka, jawab King Ruo menjelaskan alasannya. Maksud, Seng Su Nianging. King Di,
apakah kamu masih ingat dengan mereka yang menggunakan topeng giok biru sebelumnya? Hamba ingat, Seng Sun Yanging. Mereka adalah anggota organisasi rahasia langit, Istana Dewa Tersembunyi, dan aku khawatir akan ada lagi organisasi lainnya seperti itu, apalagi mereka juga mengaku sebagai organisasi yang melindungi dataran ilahi. Setidaknya kita harus berjaga-jaga, karena tidak menutup kemungkinan akan ada organisasi rahasia langit yang tidak takut pada nama besar Sen Guo Shiking, ucap King Ruo menjelaskan alasannya, yang tidak menyangka jika daratan ilahi benar-benar tempat yang kompleks. Baik, Seng Sun Yanxing, hamba mengerti, ucap King Di sambil terus berbincang-bincang dengan tenang. Di tempat lain, 20 km arah timur lembah Gunung Yuhon. Di antara batu-batu besar yang berserakan di tempat itu, Mugang yang memimpin rombongan tersebut, duduk dengan tenang sambil menatap wajah-wajah muda yang tampak tegang. Tetua, mengapa kita harus menunggu? Bukankah sebaiknya kita menggunakan kesempatan ini untuk pergi? Seorang pemuda dengan sikapnya yang tidak tenang menatapnya dengan serius. Pergi kemana? Klan telah hancur dan tidak ada yang tersisa. Yang bisa kita lakukan saat ini adalah mencari tempat tinggal baru. Sebelum pergi, setidaknya kita harus mengucapkan terima kasih dan salam perpisahan. Selain itu, aku juga masih penasaran dengan identitas tuan muda itu, ucap Mugang. Tapi bagaimana jika mereka tidak menyusul kita? Tanya pemuda lainnya. Namun belum sempat Mugang menjawab pertanyaan tersebut, tiba-tiba udara di tempat itu bergetar. Sus, sosok King Ruo dan King Di muncul di hadapan mereka. Kemunculan King Ruo dan King Di membuat Mugang dan rombongannya langsung terdiam. Tuan muda, Tuan, ucap Mugang, sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Maaf membuat kalian menunggu, ucap King Ruo dengan ramah, sikap yang begitu berbeda pada saat berada di dalam lorong tambang sebelumnya, membuat Mugang dan rombongannya semakin penasaran dengan identitasnya. Tuan muda, Anda begitu baik pada kami. Siapa Anda sebenarnya? Tanya Mugang menatap King Ruo dengan serius. Apakah itu salah? Tanya King Ruo. Tidak, Tuan. Tapi ini benar-benar sangat tidak masuk akal. Oh, mengapa bisa demikian? Tanya King Ruo dengan tenang, sambil mengitari pandangannya. Tuan muda, di dunia yang penuh dengan penindasan ini, menolong orang lain tanpa alasan benar-benar tidak dapat diterima dengan akal sehat, dan ini membuat orang-orangku mencurigai Anda, Tuan, jawab Mugang dengan serius. King Ruo menganggukkan kepalanya. Aku memahami situasi yang sudah kalian hadapi, tapi bukan berarti tidak ada lagi orang baik. Kata-kata King Ruo membuat mereka semua terdiam. Tuan muda benar. Tapi kami percaya bahwa bantuan yang diberikan oleh orang lain itu tidak cuma-cuma, pasti dengan maksud tertentu. Jika demikian, apakah Tuan muda bisa menjelaskannya, supaya kami dapat segera membalas budi ini dan pergi dari tempat ini, ucap Mugang dengan serius. King Ruo menggelengkan kepalanya, menatap Mugang dan rombongannya dengan perasaan sedih. Kesulitan benar-benar telah membuat mereka kehilangan kepercayaan batinnya. Saudara Mugang, jika aku mengatakan bahwa kalian memiliki hubungan dengan Tuan muda, apakah kalian akan percaya? Tanya King Di, membuat Mugang dan rombongannya saling berpandangan. Tuan, jangan bercanda, ucap sosok paruh baya lainnya, menatap King Ruo dan King Di dengan serius. King Ruo yang tidak ingin berbicara lebih jauh, lalu menunjukkan lencana Phoenix emas dan pedang langit biru, membuat mereka langsung mematung. Apakah aku bermimpi, ucap Mugang terbata dengan mata berkaca-kaca, tersungkur di hadapan King Ruo bersujud dengan terisak seperti anak kecil, diikuti oleh semua orang yang juga langsung bersujud dengan hormat. Kamu tidak bermimpi, bangunlah, ucap King Ruo sambil meraih bahunya. Penguasa muda, apakah Anda penguasa muda terah pertama kami? Menatap King Ruo sambil menyeka air matanya. King Ruo menganggukkan kepalanya, sambil mengedarkan kekuatan petir murni dari tubuhnya. Apakah sekarang kalian percaya? Hamba percaya, penguasa muda, jawab Mugang. Baik, bangunlah, hormat kalian aku terima, ucap King Ruo dengan ramah.
Terima kasih, penguasa muda, ucap semua orang dengan perasaan gembira. Penguasa muda, hamba Mugang, ketua generasi ke-72 klan Senmu yang tersisa. Memberikan hormat pada penguasa muda, ucapnya sekali lagi berlutut di hadapan King Ruo dengan hormat. Mugang, bangunlah, ucap King Ruo dengan ramah. Terima kasih, penguasa muda, ucap Mugang dengan sangat hormat, sambil memperkenalkan rombongannya. Setelah memperkenalkan rombongannya, Mugang lalu meminta tetua dari klan Senlin memperkenalkan diri dan kelompoknya. Penguasa muda, hamba Lin Minsen, tetua generasi ke-52 klan Lin, ucapnya dengan hormat sambil memperkenalkan 5 pemuda yang ada bersamanya. Mugang, Lin Minsen, terima kasih, kebetulan sekali aku bertemu kalian. Aku ingin mendengar bagaimana kalian bisa berada di tempat ini. Tanya King Ruo dengan ramah. Penguasa muda, ucap Mugang dengan ragu. Bicaralah, ucap King Ruo dengan tenang. Bagaimana kami memanggil penguasa muda, ucapnya penuh arti, menatap King Ruo dengan serius. King Ruo menganggukkan kepalanya. Saat ini aku sedang terburu-buru, King Di akan menjelaskannya nanti, ucapnya dengan ramah. Baik penguasa muda, silakan, ucap King Ruo. Penguasa muda, setelah perang besar, kami langsung menjadi buronan terah kedua, dan telah berpindah tempat hingga belasan kali, dan tanpa sengaja kami bertemu dengan klan Senlin, lalu menyatukan kekuatan yang tersisa sebagai klan Zhang di kota Donghui. Namun di kota itu, identitas kami diketahui oleh klan Cheng dan mereka menggunakan rahasia itu untuk menindas kami. Awalnya mereka menindas kami dengan meminta barang berharga. Setelah kami tidak mampu memenuhi permintaan, mereka lalu menjual kami pada pasukan elit terah kedua, hingga akhirnya identitas keluarga di kota Donghui terbongkar, ucap Mugang dengan bibir bergetar. Tidak ada yang tersisa, ucap Lin Minsen terbata, meneteskan air matanya, membuat King Ruo terdiam dengan murka menyala. Setelah menenangkan diri, King Ruo kembali melanjutkan pertanyaannya. Lalu bagaimana dengan klan yang lain, apakah kalian mendapat kabar dari mereka? Setelah perang besar itu, sulit bagi kami untuk mengetahui keberadaan klan lainnya, apalagi Luo Liang dengan pasukan elitnya terus melakukan perburuan, namun terakhir kali kami ketahui, klan Sen Ming dan Sen Guo telah dilenyapkan, penguasa muda, jawab Mugang. Baik, ucap King Ruo dengan tenang, lalu mengarahkan pandangannya pada semua orang. Aku akan membawa kalian ke kota bunga Semi Selatan, untuk bergabung bersama dengan klan pelayan lainnya, ucap King Ruo dengan tenang. Baik, penguasa muda, jawab semua orang dengan penuh semangat. Tapi apakah kalian tidak keberatan jika aku membawa kalian dalam cincin penyimpananku? Mugang dan Lin Minsen yang memahami maksud King Ruo menganggukkan kepalanya. Kami tidak keberatan, penguasa muda. Baik, King Di juga akan menemani kalian, ucap King Ruo, sambil mengibaskan tangannya. Sus, segel bola emas transparan muncul, dan mengurung semua orang yang ada di tempat itu. Perjalanan ini akan memerlukan beberapa waktu, aku harap kalian untuk bersabar, ucap King Ruo, sambil memberikan cincin penyimpanan pada King Di, dan membicarakan perintahnya melalui telepati. Baik, penguasa muda. Tidak lama setelah menyegel semua orang ke dalam segel bola emas itu, kabut tipis mulai menyelimuti bola emas transparan tersebut dan menutup pandangan mereka. Setelah memastikan bahwa bola emas transparan tersebut benar-benar telah menyegel semua orang yang ada di dalamnya, King Ruo lalu memasukkan segel bola emas tersebut ke dalam dunia jiwa. Sus, segel bola emas tersebut lenyap dari tempat itu. Mereka benar-benar menderita, ucap King Ruo pelan, lalu bergerak meninggalkan tempat itu. Sus, sosoknya melesat naik ke atas langit, lalu bergerak menuju wilayah kekaisaran Sen Luo. Di dalam dunia jiwa, sus, segel bola emas yang mengurung King Di, Mugang, Lin Minsen dan rombongannya, muncul di puncak gunung selatan dunia jiwa, mendarat di antara segel bola emas klan Sen Luo cabang pertama, klan Sen Luo cabang kedua, dan klan Sen Hao. Tidak lama kemudian, segel bola emas itu menjadi tenang. Tuan, ucap Mugang, menatap King Di dengan serius.
Saudara, panggil aku King Di. Aku juga sama seperti saudara, pelayan Seng Su Nianxing, ucap King Di. Membuat Mugang dan rombongannya semakin penasaran dengan identitas King Ruo. Saudara King Di, bukankah Seng Su Nianxing adalah panggilan suci untuk klan leluhur agung Seng Guo Shi King, ucap Lin Minsen. Benar, aku menggunakan panggilan itu dengan caraku, dan saudara dapat memanggil Seng Su Nianxing dengan cara saudara, ucap King Di menanggapi. Apakah saudara bisa menjelaskannya? Tanya Mugang. King Di menganggukkan kepalanya. Baik, kita mulai dari latar belakang Seng Su Nianxing, ucapnya dengan serius. Dengan tenang, King Di lalu mulai menjelaskan latar belakang King Ruo, mulai dari nama, garis keturunannya, serta kekuatannya yang berasal dari dua klan kuno tersebut, membuat Mugang dan semua orang yang ada di tempat itu ternganga, dengan perasaan kecewa, karena apa yang mereka pikirkan mengenai latar belakang King Ruo benar-benar di luar dugaan. Lalu saudara, bagaimana penguasa muda bisa memiliki kedua pusaka suci klan Shen Luo? Tanya Lin Minsen dengan serius. Karena Seng Su Nianxing adalah murid dan putra angkat penguasa Luo Feng, jawab King Di, membuat mereka saling berpandangan. Bagaimana bisa, ucap mereka dengan heran, karena menganggap hal itu sebagai hal yang aneh. Bagaimana bisa pemilik dua darah suci kuno berguru pada penguasa agung Luo Feng? Bukankah ini benar-benar tidak masuk akal, apalagi kejatuhan penguasa agung Luo Feng, ucap mereka berbicara pada rombongannya. Ini semua mengenai roda kehidupan, tidak ada yang aneh dengan hal itu, bahkan aku menganggap ini adalah hal yang wajar, jawab King Di menanggapi. Lin Minsen menganggukkan kepalanya. Saudara benar, dulu kami bahkan tidak pernah berpikir akan berakhir seperti ini, ucapnya dengan perasaan getir. King Di menganggukkan kepalanya. Segala sesuatu ada masanya, dan masa kebangkitan Shen Luo Trah pertama baru saja dimulai, ucap King Di sambil menjelaskan rencana besar King Ruo yang sedang membangun ulang kekuatan Shen Luo Trah pertama dengan detail, mulai dari tindakannya yang sedang mengumpulkan klan pelayan, hingga membangun istana kekaisaran di Gunung Nanjin, membuat Mugang dan rombongannya ternganga. Jadi selama ini, ucap Lin Minsen terbata. King Di menganggukkan kepalanya. Klan Shen Zhenyin di kota Bunga Semi Selatan adalah awal dari perjuangan itu. Aku harap kalian segera meningkatkan kekuatan, agar dapat berkontribusi dengan maksimal. Baik saudara, tapi kami, ucap Mugang sambil menggelengkan kepalanya. Tenanglah, Seng Su Nianxing sudah menyiapkan hal itu, ucap King Di yang memahami hal tersebut. Baik, saudara, lalu apa rencana kita selanjutnya? Seng Su Nianxing ingin kalian segera mempersiapkan diri dengan melakukan latihan tertutup, ucap King Di sambil memberikan mereka masing-masing cincin penyimpanan tingkat dewa yang berisi 10 buah-buahan abadi, 10 butir pil penyembuhan Fuyuan, 20 butir pil peledak energi, 2 jenis senjata, yaitu senjata serangan dan senjata pertahanan, serta beberapa pil tingkat tinggi lainnya. Terima kasih, saudara, ucap Mugang dan semua orang dengan hormat. Baiklah, latihan itu bisa kalian lakukan mulai saat ini, ucap King Di. Tapi saudara, saat ini kita sedang berada di dalam segel cincin penyimpanan penguasa muda, apakah tidak berbahaya? Saudara Mugang, ini adalah perintah yang diberikan oleh Seng Su Nianxing langsung padaku, lagi pula apakah saudara ragu dengan kekuatan segel mantra formasi cakram emas langit Ling ini? Saudara benar, jawab Mugang dengan tenang. Baik, silakan saudara sekalian memulihkan diri dan meningkatkan kekuatan, ucap King Di. Baik, saudara. Pada saat mereka memeriksa isi cincin penyimpanan tersebut, tiba-tiba saja mereka langsung terdiam. Ini, ucap para murid tersebut dengan tangan bergetar, sambil menatap King Di yang tersenyum santai. Tingkatkan kekuatan saudara sekalian sekarang juga, jangan membuat Seng Su Nianxing kecewa. Baik, saudara, ucap semua orang lalu membuat jarak, dan mulai memulihkan diri untuk segera meningkatkan kekuatan mereka yang sangat rendah tersebut. Di luar dunia jiwa, sosok King Ruo terus bergerak dengan tenang. Menjelang malam,
King Ruo akhirnya memasuki wilayah Kekaisaran Shen Luo yang agung. Sosok Luo Zhao muncul di sisinya. Penguasa muda, ucapnya dengan hormat, sambil mengitari pandangannya. Kita ke kota Donghui, untuk membuat perhitungan dengan klan Shen Cheng, ucap King Ruo. Klan Shen Cheng menatap King Ruo dengan serius. Benar, ucap King Ruo sambil menjelaskan pertemuannya dengan Mu Gang dan Lin Min Shen di Gunung Yuhong dengan detail, membuat darah Luo Zhao langsung mendidih. Shen Cheng, batinnya, penguasa muda, di mana kita sekarang? Kita baru saja melewati wilayah netral Gongdian, jawab King Ruo. Dengan kecepatan penguasa muda, 2 hari lagi kita akan tiba di kota Donghui, ucap Luo Zhao. Baik, ucap King Ruo dengan tenang, sambil menanyakan kabar Luo Weiyuan dan rombongannya. Saat ini Patriark dan semua orang sedang berkultivasi dengan tenang penguasa muda, jawab Luo Zhao sambil menjelaskan keadaan anggota keluarganya yang kini benar-benar dapat menerima kehadiran King Ruo. Sambil berbincang-bincang santai, King Ruo juga menjelaskan keadaan klan keluarga cabang pertama, dan klan Shen Hao yang telah dia jumpai. Lalu, penguasa muda, bagaimana dengan saudara yang lain, apakah ada kabar dari mereka? King Ruo menggelengkan kepalanya. Terakhir aku hanya menerima kabar dari Qiongdu dan Murong Songde yang telah menemukan informasi mengenai klan Shen Ni dan Shen Wei yang dilenyapkan. Itu artinya sudah ada 4 klan yang telah dipastikan telah lenyap, Shen Ni, Shen Wei, Shen Guo dan Shen Bing, ucap Luo Zhao dengan wajah sedih. Apalagi saat dirinya mengingat keberadaan klan Shen Mu dan Shen Lin yang dapat dihitung dengan jari. Semoga yang lainnya masih bertahan, ucap King Ruo. Setelah membicarakan banyak hal, King Ruo lalu beristirahat untuk memulihkan dirinya dari pertempuran-pertempuran yang telah dia lewati sebelumnya, dan meminta Luo Zhao untuk berjaga dan mengarahkan pergerakan mereka. Baik penguasa muda, ucapnya dengan hormat. Segel bola emas transparan perlindungan abadi yang membawa mereka tersebut, terus bergerak menuju kota Donghui yang berada di utara wilayah perbatasan Shen Luo dengan Kekaisaran Shen Sang dengan kecepatan puncaknya. 2 hari kemudian, menjelang sore, Luo Zhao lalu membangunkan King Ruo. Penguasa muda, kita sudah tiba di hutan kuno Donghui, ucapnya dengan hormat. Baik, jawab King Ruo sambil membuka matanya, menatap hamparan hutan raksasa yang sangat luas. Penguasa muda, kota Donghui berada di balik rantai pegunungan itu, ucap Luo Zhao menjelaskan. King Ruo menganggukkan kepalanya. Lalu apa yang kamu ketahui tentang kota Donghui? Penguasa muda, kota Donghui adalah salah satu kota terkuat dengan jumlah pasukan militer terbanyak. Selain itu dirumorkan kota ini juga dilindungi oleh hewan buas abadi naga merah, jawab Luo Zhao, sambil berbincang-bincang santai. Segel bola emas yang membawa mereka terus bergerak, hingga akhirnya King Ruo melihat kota besar berbenteng yang berada di atas gunung raksasa. Benar-benar kota yang sangat luas, ucap King Ruo, sambil terus bergerak mendekati kota itu. Pada saat mereka melewati rantai pegunungan raksasa, tiba-tiba 10.000 prajurit zirah emas yang dipimpin oleh seorang jenderal utama kerajaan yang menggunakan kereta kuda naga, keluar dari kota itu. Penguasa muda, mereka, ucap Luo Zhao menatap pasukan tersebut dengan serius. Biarkan saja, mungkin mereka sedang menuju wilayah perbatasan untuk melakukan penjagaan, apakah ada hal yang aneh? Tanya King Ruo dengan tenang. Baru saja King Ruo selesai berkata-kata, 100 prajurit elit Istana Loyang yang menggunakan kereta kuda naga, bergerak di belakang pasukan tersebut. Penguasa muda, sebelumnya saat melewati kota Pui dan kota Hong, aku juga melihat pergerakan besar wilayah perbatasan, atau jangan-jangan ini ada hubungannya dengan tambang batu giok merah Gunung Yuhong, ucap Luo Zhao. Mungkin saja, ucap King Ruo sambil menjelaskan dirinya yang telah menangkap 100-an prajurit elit Istana Loyang, dan membunuh 300-an prajurit lainnya. Selain itu, King Ruo juga menjelaskan 100 prajurit elit Istana Loyang yang dia serahkan pada Shen Zhoulu, membuat Luo Zhao ternganga. Ini benar-benar kerugian yang luar biasa,
selain kehilangan tambang batu giok, mereka juga kehilangan 500-an prajurit elitnya, jadi tidak heran jika Istana Loyang menggerakkan begitu banyak kekuatan untuk memeriksa Gunung Yuhong, ucap Luo Zhao. Sepertinya demikian, ucap King Ruo menanggapi. Lalu penguasa muda, apa rencana kita selanjutnya? Beristirahat dan memulihkan diri, kita akan bergerak saat malam, jawab King Ruo. Apakah kita tidak melakukan penyelidikan atau persiapan lainnya? Tentu saja, aku ingin kamu mencari keberadaan klan Cheng, jawab King Ruo. Baik, penguasa muda. Dengan penuh semangat, tidak lama kemudian mereka akhirnya tiba di atas langit kota tersebut. Penguasa muda, bagaimana cara kita memasuki kota ini? Apakah kita harus menunggu malam? Tanya Luo Hao, saat melihat kabut tipis yang merupakan mantra formasi pembunuhan menyelimuti langit kota tersebut. Tenanglah. Kita akan pergi ke hutan kecil itu, ucap King Ruo sambil menunjukkan hutan kecil yang tersegel di pusat kota, yang berada cukup jauh dari istana kota, lalu menembakkan segel mantra formasi ilusi dan mantra formasi kabut langit. Sus, sus. Kedua segel mantra formasi tersebut melewati segel mantra formasi perlindungan langit kota Donghui. Tidak lama kemudian, setelah memastikan kedua segel mantra formasi tersebut bekerja, King Ruo lalu membawa Luo Zhao melewati segel langit kota. Sosoknya bergerak menuju hutan kecil tersebut. Dengan mantra formasi ilusi yang menipu pandangan dan mantra formasi kabut langit yang mengubah persepsi, membuat King Ruo dapat memasuki kota itu dengan tenang. King Ruo bergerak, membawa Luo Zhao memasuki hutan kecil itu dengan melewati segel emas yang melindunginya, lalu muncul di antara pohon-pohon besar tersebut. Penguasa muda, tempat ini? Tanya Luo Zhao dengan serius, sambil mengedarkan pandangannya. Aku juga tidak tahu, tapi besar kemungkinan hutan kecil ini pasti milik pemimpin kota, jawab King Ruo saat merasakan beberapa aura yang berjaga di tempat itu. Luo Zhao menganggukkan kepalanya. Jika demikian, hamba pergi dulu, penguasa muda, ucapnya dengan hormat. Baiklah, berhati-hatilah. Aku akan beristirahat dan menunggu di tempat ini, ucap King Ruo dengan santai. Baik, penguasa muda, jawabnya dengan hormat lalu meninggalkan tempat itu. Setelah Luo Zhao pergi untuk melakukan penyelidikan, King Ruo yang tidak ingin beristirahat di penginapan lalu mencari tempat untuk beristirahat, namun belum sempat dirinya bergerak pergi, tiba-tiba dua aura semi-abadi tingkat 8 bergerak mendekati tempatnya. Tidak lama kemudian, dua sosok paruh baya yang sedang berbincang-bincang dengan serius melewati tempat itu. Ini sudah kedua kalinya pihak istana meminta bantuan pasukan, dan aku mulai kesal, ucap sosok tersebut dengan wajah serius. Tapi, apakah saudara tidak merasa hal ini aneh? Maksud saudara, dengan wajah serius, peristiwa terbunuhnya pasukan elit Istana Loyang, ini bukan kali pertama. Sebelumnya di luar wilayah kota Jin Haitan juga pernah terjadi peristiwa yang sama, yang menjadi pertanyaan, siapa yang berani melakukan hal tersebut? Dengan wajah serius, saudara benar. Apakah itu artinya, menatap sosok lainnya dengan serius? Kekaisaran sudah tidak aman, dan kita harus berhati-hati. Jika pasukan elit kekaisaran saja dibuat tidak berdaya, lalu bagaimana dengan kita? Ucap sosok itu menanggapi. Dari balik mantra formasi ilusi, King Ruo yang menyimak perbincangan kedua sosok itu ikut bergerak mengikutinya dengan tenang. Ternyata pasukan yang sebelumnya benar-benar dikirim ke Gunung Yuhong. King Ruo membatin. Tidak lama kemudian, kedua sosok paruh baya tersebut berhenti di depan dua batang pohon willow emas yang tumbuh sejajar. Lingkaran cahaya emas gerbang dimensi muncul di antara kedua pohon tersebut. Ledakan aura hewan buas tingkat tinggi keluar dari gerbang dimensi tersebut. Ternyata hewan buas pelindung kota, berada di dalam dunia kecil ini, tidak heran aku tidak merasakan kehadirannya. King Ruo membantin, menatap kedua sosok paruh baya yang lenyap ke dalam gerbang dimensi tersebut, lalu beristirahat tidak jauh dari tempat itu. Di tempat lain, 2 jam kemudian, saat hari sudah gelap, Luo Zhao yang telah menemukan keberadaan klan Shen Cheng,
lalu kembali menuju hutan kecil terlarang yang berada di pusat kota itu. Shen Cheng, malam ini adalah malam terakhir bagi kalian. Batinnya dengan geram. Dengan melewati beberapa penjaga yang ditempatkan di sekitar hutan tersebut, Luo Zhao akhirnya dapat memasuki hutan kecil tersebut. Setelah bergerak beberapa waktu, Luo Zhao akhirnya menjumpai King Ruo yang sedang duduk santai tidak jauh dari pohon willow emas. "Penguasa muda," ucapnya dengan hormat, sambil mengitari pandangannya, memeriksa tempat itu dengan seksama. "Bagaimana pekerjaanmu?" Klan Shen Cheng ada di barat kota penguasa muda. Dengan penuh semangat, "Apakah kamu sudah yakin?" "Sudah, penguasa muda," jawab Luo Zhao dengan serius. "Baiklah, aku akan mengurus mereka," ucap King Ruo dengan tenang, sambil meminta Luo Zhao berjaga di tempat itu, sambil menjelaskan keberadaan gerbang dimensi yang ada di antara dua pohon willow emas yang tidak jauh dari tempatnya. "Baik penguasa muda," ucapnya dengan wajah kecewa, karena dirinya tidak terlibat secara langsung menghancurkan klan Shen Cheng tersebut. "Tenanglah, aku akan menyisakan sedikit untukmu," ucap King Ruo, lalu meninggalkan tempat itu. Sus, sosoknya membias dari pandangan Luo Zhao. Setelah King Ruo pergi, Luo Zhao yang masih merasa kecewa tersebut lalu mengambil sikap duduk, mengawasi pohon willow emas tersebut dengan tenang. Cukup cerdas, mereka menyembunyikan hewan buas pelindung kota di dalam dunia kecil, benar-benar mengelabui pihak lain, batinnya, menatap kedua pohon willow emas tersebut dengan serius. Di tempat lain, sosok King Ruo melintasi langit kota Donghui, hingga akhirnya tiba di atas langit klan Shen Cheng. Ternyata klan mereka cukup kuat, batinnya, sambil melepaskan segel kubah langit yang dipadukan dengan mantra formasi ilusi dan mantra formasi kabut langit. Setelah segel mantra formasi tersebut diaktifkan, King Ruo lalu mengeluarkan Tao Tai dan Tao Wu dari dalam dunia jiwa. Sosok kedua hewan buas gelap yang menakutkan tersebut muncul di hadapan King Ruo. "Tuan," ucapnya dengan hormat, "sisakan para petinggi klan, sedangkan yang lainnya hancurkan tanpa sisa." "Baik tuan." Lalu bergerak meninggalkan King Ruo, memasuki klan pilar kota Donghui tersebut. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.